Kemarin, minggu lalu, saya juga berdiri di sini. Minggu ini, saya juga di sini. Memang kelihatannya orang bilang, Romo Edi betah di Samadhi. Sementara teman saya Wilfried, sesudah minggu lalu sekarang dia terbang untuk menjadi garam dan terang di mana-mana. Saya di sini saja. Tetapi meskipun di sini, karena jangkauan teknologi, maka saya jauh lebih luas untuk mewartakan Tuhan. Baik, apa yang saya mau sharingkan ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang kita dengar di hari Minggu ini. Terutama tentang bagian dari khotbah di bukit yang sangat penting. Kamulah garam dan terang dunia. Ada satu yang penting, kamulah. Memang hanya lahnya, tapi itu sebenarnya lengkapnya kamu adalah. Saya merenungkan itu, jadi bukan lagi kita mau menjadi, belum lalu akan jadi, tidak. Tetapi kamu adalah. Berarti ketika kita ada di dalam Tuhan, kita niscaya menjadi garam dan terang dunia. Karena itu saudara-saudara jangan merasa kecil. Tapi kita ini berarti di mata Tuhan. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Tetapi seringkali itu kurang nampak dalam kehidupan kita. Ada banyak ketakutan, kecemasan, rasa kurang percaya diri yang membuat kita lalu merasa, siapa sih gue? Aku orang berdosa, aku lemah, aku ini. Banyak sekali kekurangan yang membuat kita lalu menjadi tidak greget, tidak menggigit sebagai garam dan terang dunia. Tetapi sebenarnya ketika kita ada di dalam Tuhan, murid-murid Tuhan, cukup kita buat tanda salib dalam kehidupan kita, itu sudah merupakan sebuah kesaksian. Cukup dengan ketika kita bisa memiliki hati yang sedikit lebih luas untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk menunjukkan kasih, itu sudah cukup. Kadang dosa yang membuat kita tidak percaya diri untuk ambil bagian dalam karya besar Tuhan. Tapi sebenarnya tidak ada orang yang lebih suci satu dari yang lain. Kita semua orang yang berdosa. Dan Tuhan memanggil kita yang berdosa ini untuk menjadi alat keselamatannya. Semua kita, siapapun kita. Karena itu jangan ada yang terlalu merasa hebat atau jangan ada yang terlalu merasa kecil. Sehingga menjadi, kalau istilah dalam Injil itu, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa ia akan diasinkan? Selain dibuang dan diinjak orang. Atau orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Tidak ada. Kota yang terletak di atas puncak gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena begitu orang lihat itu ada di atas. Ini mau dikatakan Tuhan tentang siapa kita? Kita adalah garam dan terang dunia. Sampai di situ itu biasa. Kita juga sudah dengar khotbah tadi, memang harus begitu. Tapi saya baca satu renungan dari teman saya, dia omong begini, bagaimana kalau garam itu terlalu asin? Bukankah itu membuat orang darah tinggi? Atau bagaimana kalau terang itu terlalu terang? Membuat silau dan orang menjadi buta. Ya benar juga. Tapi apakah itu bisa masuk ke dalam sebuah permenungan tentang kehidupan kita sebagai orang yang menyalurkan rahmat dan berkat Tuhan? Saya merenungkan itu. Mungkin garam yang saya tabur terlalu asin. Mungkin terang yang saya sebarkan terlalu terang. Karena itu bukan Tuhan yang saya wartakan, tetapi diri sendiri. Pada saat itulah garam kita menjadi sangat asin. Pada saat itulah terang kita justru menyilaukan. Karena bukan Tuhan, tapi diri sendiri yang diwartakan. Dan ini menggoda begitu banyak orang di antara kita untuk
merasa dirinya hebat. Kalau awam mungkin kurang, atau saya tidak tahu. Tapi kami, apalagi macam saya di dunia pendidikan. Saya mendidik anak begitu banyak, anak orang. Tapi apa yang terjadi, yang menggoda saya adalah ketika saya berhadapan dengan mereka, apa yang saya pikirkan itu harus juga menjadi pemikiran dia. Kadang yang saya bawakan terlalu adalah gambaran diri saya. Yang ternyata tidak semuanya cocok dengan anak-anak yang saya dampingi. Kadang saya merasa mereka harus mengikuti apa yang saya tuntut. Ternyata mereka itu sendiri-sendiri dan masing-masing. Dan Tuhan punya rencana yang amat spesifik untuk mereka masing-masing. Dan tidak perlu mereka ikut lurus seperti apa yang saya katakan. Dan itu kadang menjadi penderitaan juga bagi anak-anak dengan tipe yang berbeda dari saya. Dan ini yang kemudian saya refleksikan, saya renungkan. Waktu saya masih muda, dengan penuh semangat, ketika masih umur saya mulai mengajar itu umur 24. Waktu saya top. Sebagai frater top, frater tingkat 4 juga sebenarnya saya sudah mulai mengajar. Frater top dan seterusnya, sampai dengan sekarang. Dan perjalanan selama bertahun-tahun menjadi pendidik, kemudian saya melihat itu. Ternyata Tuhan jauh lebih luas daripada apa yang saya pikirkan. Berkaitan dengan rencana Tuhan atas setiap pribadi anak didik saya. Ketika kemudian yang dulu saya pikir, ini tidak ada potongan, mau jadi apa dia ini. Karena malasnya ada di dia, ininya bandelnya apa, pusing kita. Nakal di dia. Lalu di kelas juga tidak bisa buat apa-apa. Kau ini, saya tidak tahu lagi. Ternyata kemudian bertahun-tahun setelah saya juga lupa dia ada di mana sekarang. Dia datang sebagai imam sama seperti saya. Tugas di Afrika. Ini kejadian nyata. Maksudnya sungguh-sungguh saya alami. Murid saya. Lalu saya bilang, wih. Teman-teman juga bilang, wah hebat kau. Artinya anak yang dulu ini lalu bisa jadi imam. Tapi saya waktu itu merasa, saya juga tidak berharap bahwa dia seperti itu. Entah jadi apa saya tidak tahu. Tetapi Tuhan bisa menulis lurus di atas bengkoknya hidup kita. Ini menjadi kesaksian dari banyak orang. Itu yang saya rasakan. Ada yang jadi imam, ada yang juga jadi orang-orang hebat, termasuk yang ada di sini juga, di Jakarta. Tidak saya duga-duga, tidak saya sangka. Sudah bekerja, ada yang di bank, ada yang di kementerian, ada yang di sini. Luar biasa. Sekali lagi, Tuhan bisa menulis lurus di atas jalan hidup kita yang mungkin kita pikir sangat tidak meyakinkan. Maka refleksi untuk saya sebagai pendidik, tentu juga sebagai orang tua, sebagai pelayan siapa saja. Masih ada Tuhan di belakang semua yang kita lakukan. Karena itu jangan putus asa. Ketika pada titik ini kita berhadapan dengan problem yang membuat kita putus asa atau kita rasa tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak atau orang atau siapa saja pribadi yang dipercayakan dalam bimbingan kita sebagai peserta didik maupun sebagai karyawan atau sebagai anak atau sebagai apa. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk dia. Bukan kita. Karena itu menarik sekali apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini. Persis pada bagian akhir. Yang baik untuk kita renungkan. Demikianlah cahayamu harus bercahaya di depan orang banyak. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan Anda atau saya. Seringkali kita jatuhnya di situ. Kalau bukan saya, kau tidak bisa jadi apa-apa. Sombong. Kalau bukan karena saya, you siapa?
Padahal ada Tuhan yang jauh lebih besar, yang mengatur segalanya, sehingga dunia ini menjadi lebih baik. Demikian juga kalau Anda adalah tokoh politik, kalau Anda adalah bupati, kalau Anda adalah kepala dinas, saat ini ada Tuhan yang berkarya di belakang Anda, yang jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Demikian pun kalau Anda adalah tokoh agama, pastor paroki, uskup, atau apa saja. Ada Tuhan. Karena itu apa yang disampaikan dalam bacaan suci hari ini, itu menjadi kritik bagi kita. Supaya jangan jatuh dalam kesombongan. Yang akan membuat garam kita terlalu asin. Karena kita mendominasi orang lain. Atau terang kita menjadi terlalu terang, menyilaukan dan membutakan orang. Tapi mari kita, sebagai apapun kita tetap memandang kepada Tuhan. Karena dialah yang memanggil Anda dan saya untuk menjadi penyalur rahmat dan berkat Tuhan kepada begitu banyak orang. Saya kira ini yang bisa saya bagikan dan menjadi pegangan bagi hidup kita. Supaya kita tetap menjadi anak Tuhan dan bebas dari kuasa kesombongan yang membelenggu hidup kita. Mari bersama pujian, pimpinlah aku Tuhan.